Ini ada yang seru ya. Jadi gue nonton sepenggalan, si lakinya si Reza si Ratu flexing bilang gini, kami adalah korban dari dokter detektif dan NM. Lu adalah korban, lu adalah mengorbankan bini lu sendiri ya. Bini lu sendiri yang bilang lu tukang selingkuh. Jadi si Reza Ratu flexing bini lu adalah korban lu, bukan korban gua dan Doktif ya. Satu lagi, jangan sering main sama ular, jadi amnesia ya. Si Reza bini lu sendiri Ratu flexing yang up di storynya, di feednya, kalau lu tukang selingkuh. Jangan lupa ya, yang ada itu masyarakat adalah korban lu, laki bini berdua ya. Masyarakat yang korbannya lu, bukan lu dan bini lu yang jadi korban. Gua sama Doktif nggak ada ya, yang ada lu selingkuh. Dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Apakah dalam penyerahan uang sepengetahuan Nikita atau tidak? Lagian lucu, kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh ya kan. Dan harus digarisbawahi ya, si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Sekarang dibilang dia santai, dia nggak santai. Kok santai gimana? Kan gue pernah lihat dia di kamera dulu kayak seolah-olah nggak apa-apa, padahal di belakang nangis-nangis, mata sembab, hidung merah, tulang keropos. Kalau sudah dibilang terancam 20 tahun, yang kemarin aja nggak sampai 20 tahun udah nangis-nangis gelojotan, ya kan? Banting-banting barang di pengadilan. Ya, kemarin kau bilang mana mungkin ada yang bisa menjarain gue kalau duitnya kurang. Nah, kita lihatlah sekarang udah dibuat tersangka sama polisi, baru bilang polisi dibayar berapa? Kayak mana? Nanti kalau nggak ditahan-tahan katanya emang berani polisi nangkap gue, emang ada duitnya kalian menjarain gue. Sekarang udah ada yang buat tersangka malah ngomong kayak gitu. Suka boleh, oneng jangan ya. Kasus di Serang itu bukan dia tidak menjadi tersangka, tetapi batal demi hukum karena Dito Mahendra nggak datang-datang. Makanya waktu ketok palu di pengadilan, dia itu sujud syukur tersungkur kan. Karena dia kaget, oh kok bisa ya gue nggak ditahan gitu loh ya. Kalau Dito pada saat itu nggak berangkat ke luar negeri, lama kali dia di penjerong itu. Nah untuk yang kali ini bagus. Kenapa? Kita lihat siapa yang membelain dia, siapa lagi backingannya udah ditetapkan jadi tersangka di kasus yang memang menyeramkan sekali, tindakan-tindakan yang luar biasa lah untuk seorang wanita. Nah untuk Dito setelahnya dia ditahan itu bukan karena si NM, tetapi karena kepemilikan dar-der-dor ya. Jadi jangan sok-sok paten bilang, oh nggak taunya dia yang ditangkap, yang laporin. Itulah netizen, kalian ditipu-tipuin sama si NM. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Cindy Reza Gladys yang merasa jadi korban. Nikita Mirzani ungkit perselingkuhan suami sang dokter. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Guys, bener ya, sudah kuduga. Itu loh yang sekarang lagi seliweran, dokter yang ngasusin si NM itu ya, kasus pemerasan. Gue kan sering lihat tuh flexingannya, terus sering banget menampilkan kayak kemesraannya, kissing yang gimana. Kok gue punya feeling cowok yang kalau di medsos memperlihatkan kemesraannya itu kayak buat nutupin aibnya dia gitu, kayak ada yang disembunyiin gitu. Gue sumpah deh, gue tuh ada kepikiran anjir gitu, so sweet banget di medsos, tapi gue suka ngelihat biasanya yang kayak gini-gini itu ada something gitu ya. Bener dong. Kalian udah lihat belum beritanya
yang lagi di seliweran, yang disebar video enong-enong yang katanya simpenannya si dokter itu. Ya ampun, Ratu Flexing. Emang ya, feeling wanita itu kuat. Feeling gue tapi terutama. Gue gak tahu kenapa, mendingan gue punya suami yang jaim-jaim. Maksudnya nggak memperlihatkan keromantisannya di medsos ataupun pengen dipublis-publis yang kayak gitu. Takutnya ain atau apa gitu ya, bikin orang iri ngelihat keharmonisan rumah tangga. Kadang gue kalau posting pasangan itu atau keluarga, gue sebenarnya jarang banget mau mempublis ya. Cuman gue pernah dinyinyirin, lo kenapa sih gak pernah posting suami lo? Kan ntar lo disangkanya lo single mother, katanya single parent gitu kan. Ntar ya gimana nggak digangguin lo di DM sama cowok, katanya. Orang lo nggak pernah posting laki lo, cina gitu. Sebenarnya gue nggak ada masalah ya mau gue di chat 1000 laki-laki di IG gue, di medsos gue sih nggak peduli karena gue nggak nanggepin. Gue nggak pernah ngebuka DM-an gue, inbox gue nggak pernah, dan gue nggak mau tahu itu siapa gitu. Karena gue enjoy aja buat diri gue tuh punya medsos tuh buat diri gue aja sebenarnya. Dulu laki gue ngelarang gue sih punya medsos, tapi hidup gue tanpa medsos nggak bisa. Kayak dia ngelarang kebahagiaan gue gitu ya, dan gue ngeberontak gitu, gue nggak mau. Akhirnya ya gue tetap diem-diem, gue punya TikTok, gue punya IG, tapi syaratnya tidak boleh menonjolkan rumah tangga atau keluarga kita gitu kan. Dia nggak mau, nggak suka aja gitu muka dia dipampang-pampang gitu. Kalau ada orang jahat kan di capture gitu-gitu atau diincer enong-enong tuh kan. Nah, masalah status gue mau dibilang nggak punya suami atau gue apalah ya cibirannya, sebenarnya gue nggak peduli. Cuman kadang ya segitunya gitu, bahkan temen deket sendiri yang kita sering jalan, yang jelas ke sekolah juga laki gue tak ada gitu, suka ke sekolah tahu gitu, sampai suka aja nyinyirin kayak gue dong, gue selalu memposting suami gue, katanya gitu-gitu. Jadi orang enggan akan segan kalau dia udah berkeluarga, katanya gitu. Ya sebenarnya beda orang beda prinsip ya. Nyatanya yang selalu diumbar-umbar tuh ke medsos, banyak kan yang nyimpen enong-enong gitu kan. Aduh, katanya ada yang bilang kenapa nggak diposting, takut laki kita sama. Sorry ya, kalau gue sih bukan karena itu. Orang tuh punya privasi juga buat kehidupannya, terutama buat keluarga itu ada yang harus diprivasiin karena bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas di dunia sana gitu. Kita nggak tahu iri dengkinya manusia, apa yang akan menjadi ain gitu kan, atau enggak orang yang berniat jahat ke dunia dukun perdukunan. Ntar ambil deh ya foto keluarga buat didukunin. Itu pun gue sih sebenarnya udah mulai sering-sering kan gue nongolin muka laki gue, keluarga gue. Agak sedikit kekhawatiran, tapi gue punya Tuhan. Kita serahin aja lewat jalur langit sama Tuhan aja. Kok ada orang yang niat jahat-jahat kayak gitu mah udah, yang penting gue bisa menghempas itu namanya enong laki kita dari enong gitu kan gitu. Tapi susah sih kalau pasangan kita doyan gonta-ganti selengki ya, susah. Itu udah penyakit.
mau istrinya cantik, punya level value, yang punya bisnis atau apapun, mandiri, independen. Kalau emang doyan mah doyan aja, susah. Makanya suami gue berlang gini, lo kalau mau nakal, senakal-nakalnya lo lagi masih muda katanya. Kalau lo udah berumah tangga, nakal lo udahin, tobat, stop. Bukan berarti laki gue itu gak pernah nakal. Di Jepang itu umur 17 tahun udah boleh nakal, menjajaki perempuan manapun. Makanya dia mau nikah tuh cek kesehatan, takutnya dia ngasih penyakit ke istrinya kan gitu. Jadi nakalnya dia udah kenyang dari dia melanglang buana waktu masih muda. Setelah dia udah berkomitmen pengen punya keluarga, dia udah dibersihkan gitu hatinya untuk berkomitmen bahwa gak mau gonta-ganti pasangan lagi. Itu selagi belum nikah dia gonta-ganti pasangan kayaknya ya, jajan-jajan gitu ya. Orang Jepang, orang luar kan begitu. Tapi setelah berkomitmen, punya anak istri, setianya alhamdulillah, masya Allah lah gitu. Jadi ya, kalau ada pasangan yang terlihat menonjolkan keromantisannya di media sosial, terutama si cowoknya ya, itu mah lagi nutup-nutupin aibnya sendiri. Feeling gue begitu. Bener deh, bener ternyata. Dah gitu aja. Nikita Mirzani ungkit perselingkuhan suami Reza Gladys setelah pihaknya mengaku sebagai korban dari review skincare Nikita dan dokter detektif alias Doktif. Meski kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita masih belum ditahan. Ia juga terlihat masih aktif menggunakan media sosial Instagramnya. Dalam Instagram story terbarunya, Nikita menyindir pengakuan At-Taubah Mufid yang merasa menjadi korban Nikita. Tak terima akan hal itu, Nikita pun mengungkit perselingkuhan suami Reza Gladys itu. Kekasih Matthew Gilbert ini juga membawa sosok Sheila Sakuya dalam sindirannya. Menurutnya, ia dan Doktif hanya berusaha membongkar kejahatan Reza dan suaminya. Di sisi lain, Nikita sendiri merasa happy meski sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys. Ia melayangkan sindiran pada pihak Polda Metro Jaya yang secara cepat memproses laporan Reza Gladys atas dirinya. Ibu tiga anak ini mengurai alasannya tetap bahagia. Bahkan kekasih Matthew Gilbert ini juga tak masalah jika nantinya ditahan. Nikita kemudian menyindir pihak kepolisian yang dinilai cepat memproses kasusnya. Tak usai di sana, Nikita masih melanjutkan sindirannya. Dia membandingkan kasusnya dengan kasus Fadel Badijeh. Terlepas dari penyesalannya, Nikita memilih mengikuti prosedur hukum yang berlaku.